Dalam perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, siapa sih yang gak asing dengan peristiwa G30S PKI yang terjadi pada tahun 1965? Nah, di kesempatan kali ini kita akan mengenang kembali sejarah terjadinya G30S PKI bersama teman-teman saya. Tentunya, peristiwa ini memberi dampak yang besar bagi Indonesia ke depannya. Oleh karena itu, kami ingin membahas mengenai peristiwa pemberontakan G30S PKI ini. Teman-teman semua pasti sudah pernah mendengarnya, dan kita semua sudah pasti pernah belajar di bangku SMP. Oleh karena itu, ayo kita pelajari tentang G30S PKI. Di sini, kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Dimulai dari saya Imawati Gorhomping, Saya Dinda Ramadhani, saya Farida Basandaya, saya Isma, saya Ciko Paramita, saya Dewi Gandari, Saya Rio Sepuri, saya Ahmad Amjad, saya Nikolas Dia, saya Arif Senyawa, saya Ani Hadita, saya Pemda Mustina, saya Mesya Mutiara Lahmirante, saya Dewi Rahmaudia, saya Aulia Rahmatita, dan saya Fanda Mutiara Zamidri. Sebenarnya banyak sekali hal yang melatar belakangi pemberontakan ini, yaitu 1. Angkatan Darat menolak pembentukan angkatan yang kelima, yaitu PKI. Kedua, Angkatan Darat menolak nasakomisasi karena ajaran ini dianggap hanya akan menguntungkan kedudukan PKI untuk yang kesekian kalinya. Jadi, hanya PKI yang diuntungkan sedangkan pihak lainnya tidak. Hal ini sangat merugikan bagi bangsa Indonesia. Latar belakang yang ketiga adalah Angkatan Darat menolak poros Jakarta-Peking dan konfrontasi dengan Malaysia. Hal ini merupakan suatu langkah yang bijak karena mengingat adanya poros Jakarta-Peking dan konfrontasi dengan Malaysia hanya akan membantu Cina untuk meluaskan semangat revolusi komunisnya di Asia Tenggara dan tentunya akan merusak hubungan baik dengan negara tetangga, terutama negara serumpun kita seperti Malaysia. Berikutnya adalah tujuan. Nah, apa sih tujuan PKI? Kenapa mereka melakukan pemberontakan yang sedemikian besarnya? Tujuannya adalah bahwa gerakan 30 September adalah perbuatan PKI dalam rangka usahanya untuk merebut kekuasaan di negara Republik Indonesia dengan memperalat oknum ABRI sebagai kekuatan fisiknya. Yang kedua, bahwa tujuan tetap komunis di negara non-komunis adalah merebut kekuasaan negara dan mengkomuniskannya. Jadi mereka ingin agar dasar negara menjadi komunis. Yang berikutnya adalah usaha tersebut dilakukan dalam jangka panjang dari generasi ke generasi secara berlanjut, karena jika tidak dilakukan dari generasi ke generasi, maka PKI tidak dapat mengambil alih kekuasaan dan tidak dapat mengkomuniskan suatu negara dari komunis sendiri, terutama dari generasi ke generasi. Pada tanggal 1 Oktober 1965, dini hari, para pasukan PKI mulai bergerak dari Lubang Buaya menuju ibu kota Jakarta. Para pasukan PKI berhasil menduduki instalasi vital ibu kota seperti Radio RRI, Pusat Telkom, dan lain-lain. Pasukan Pasopati berhasil menculik dan melakukan pembunuhan terhadap perwira TNI AD yang menjadi target operasi. Mengapa adanya pembunuhan dan penculikan ini? Karena seperti yang kita tahu, TNI AD itu adalah yang paling menentang PKI. Oleh karena itu, para perwira dan atasan TNI AD harus dilenyapkan agar PKI dapat menguasai dengan mengambil alih kekuasaan di Indonesia. Seperti yang kita tahu, pemberontakan G30S PKI telah memakan banyak sekali korban, diantaranya masyarakat sipil dan TNI Angkatan Darat. Para korban yang berasal dari TNI Angkatan Darat yang dibunuh pada penculikan G30S PKI menjadi pahlawan revolusi. Para pahlawan revolusi diantaranya yaitu 1. Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, 2. Letnan Jenderal R. Suprapto, 3. Letnan Jenderal MT Haryono, 4. Letnan Jenderal S. Parman, 5. Mayor Jenderal DI Panjaitan, 6. Mayor Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo, 7. Kapten Pierre Tendain, 8. Aibda Karel Saswit Tubun, 9. Brigadir Jenderal Katamso
Darmo Kusumo. 10. Kolonel Sugiono. Jenderal Abdul Haris Nasution berhasil meloloskan diri dari penculikan. Akan tetapi, istrinya Ade Irma Suryani terluka parah hingga meninggal di rumah sakit. Lolosnya Nasution membuat Aidit dan gerombolannya cemas karena akan membuat masalah besar. Oleh karena itu, Suparjo menyarankan agar operasi dilakukan sekali lagi. Saat berada di istana, Suparjo melihat bahwa militer di kota dalam keadaan bingung. Akan tetapi, para pemimpin gerakan pada saat itu tidak melakukan apa-apa. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab kehancuran operasi militer mereka. Karena seharusnya pada saat itu mereka dapat membuat atau melakukan sesuatu di saat keadaan militer sedang kebingungan dan mengambil alih kekuasaan. Sementara itu, sesudah PKI dengan G30 SPKI-nya berhasil membunuh para pimpinan TNI AD, kemudian pimpinan G30 SPKI mengumumkan sebuah dekret melalui RRI yang telah berhasil pula dikuasai. Dekret tersebut diberi nama Kode Dekret Nomor 1 yang mengutarakan tentang pembentukan apa yang mereka namakan Dewan Revolusi Indonesia di bawah pimpinan Letkol Untung. Berdasarkan revolusi merupakan kekuasaan tertinggi Dekret Nomor 1 tersebut, maka Dewan Revolusi merupakan kekuasaan tertinggi Dekret Nomor 2 dari G30 SPKI tentang penurunan dan kenaikan pangkat. Semua pangkat di atas letkol diturunkan, sedangkan prajurit yang mendukung G30 SPKI akan dinaikkan pangkatnya 1 atau 2 tingkat. Hal ini tentunya tidak adil karena bagi mereka yang mendukung Pancasila maka pangkatnya akan diturunkan, sementara mereka yang mendukung PKI akan dinaikkan. Menetralisasi pasukan yang berada di sekitar Medan Merdeka yang dimanfaatkan oleh kaum G30 SPKI. Operasi militer tentang penumpasan G30 SPKI mulai dilakukan sore hari. Pasukan RPKAD berhasil menduduki kembali gedung RRI Pusat, gedung telekomunikasi, dan mengamankan seluruh wilayah Medan Merdeka tanpa terjadi bentrokan senjata. Pasukan Batalion 238 Kujang atau Siliwangi berhasil menguasai 8 banteng dan mengamankan markas Kodam Vijaya dan sekitarnya. Presiden Soekarno meninggalkan Halim Perdana Kusuma menuju Istana Bogor. Pasukan RPKAD bergerak menuju sasaran dipimpin oleh Kolonel Subiantoro. Dalam gerakan pembersihan ke kampung-kampung di sekitar Lubang Buaya, Ajun Brigade Polisi Sukitman yang sempat ditawan oleh regu penculik berhasil meloloskan diri. Pada tanggal 3 Oktober 1965 berhasil ditemukan jenazah para perwira tinggi AD yang telah dikuburkan dalam sumur tua. Keesokan harinya, bertepatan dengan HUT ABRI, tanggal 5 Oktober jenazah mereka dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Mereka dianugerahi gelar pahlawan revolusi. Setelah peristiwa G30 SPKI berakhir, kondisi politik Indonesia masih belum stabil. Situasi nasional sangat menyedihkan. Kehidupan ideologi nasional belum mapan. Sementara itu, kondisi politik juga belum stabil karena sering terjadi konflik antar politik. Demokrasi terpimpin justru mengarah ke sistem pemerintahan diktator. Kehidupan ekonomi lebih suram, sehingga kemelaratan dan kekurangan makanan terjadi di mana-mana. Presiden Soekarno menyalahkan orang-orang yang terlibat dalam perbuatan keji tersebut yang membuat gugurnya para pahlawan revolusi yang serta korban-korban lainnya yang tidak berdosa. Presiden Soekarno menyatakan gerakan semacam ini dapat terjadi dalam suatu revolusi. Sikap Soekarno ini diartikan lain oleh masyarakat. Mereka menganggap Soekarno membela PKI. Akibatnya, popularitas dan kewajiban presiden menurun di mata rakyat Indonesia. Demonstrasi besar-besaran terjadi pada tanggal 10 Januari 1166. Peristiwa itu berpengaruh besar terhadap maraknya gelombang aksi demonstrasi. Di Istana Bogor, ketiga perwira tinggi mengadakan pembicaraan langsung kepada Presiden yang didampingi oleh Dr. Subandrio, Dr. Jelemena, dan Dr. Cerul Saleh. Sesuai dengan kesimpulan pembicaraan, maka ketiga perwira TNI Angkatan Darat itu bersama dengan Komandan Resismen Cokro Birawa, Brigjen Sobur, diperintahkan membuat konsep surat perintah kepada Letjen Soeharto, yang kemudian surat perintah itu lebih dikenal dengan sebutan Surat 11 Maret atau Super Semar. Isi pokoknya adalah memerintahkan kepada Letjen Soeharto
atas nama Presiden untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketertiban serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Presiden.